Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui juga melihat sekilas bahwa begitu seseorang mencoba memecahkan segel terlarang ini, Chu Sentong akan segera merasakannya. Konsekuensi seperti itu, hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang abadi di dunia ketakutan. Tapi, ini tidak termasuk Sui. Ketika dia menyadari hal ini, dia bahkan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Karena tidak perlu mencari jiwa sama sekali, jika Anda pergi ke Laut Cina Timur untuk menemukan Chu Sentong untuk menyelesaikan akun, selama Anda menyentuh segel terlarang ini di jiwa Cubatian, pihak lain kemungkinan besar akan mendatangi Anda. Kali ini, saya benar-benar menemukan orang yang tepat. Sui diam-diam berkata. Di tepi sungai Setan Sa. Nona Yuyan, kita semua sudah menunggu selama setengah jam. Dari sudut pandangku, Senmu pasti tidak punya wajah untuk kembali menemui kita lagi. Seorang raja abadi mau tak mau berkata. Sebelumnya, mereka telah memasuki dasar sungai Xiamo dan menggali lebih dari 10 keping Jiuyin Suanyu dari reruntuhan. Mereka berencana untuk pergi, tetapi Tang Yuyan mengatakan bahwa dia akan menunggu Senmu kembali. Ini membuat para makhluk abadi itu sangat tertekan. Tapi Tang Yuyan tidak setuju, yang membuat mereka benar-benar tidak bisa dimengerti. Dia mendekati kita. Cerobong asap Tang Yu, tunggu. Dia pernah memberi Sui jimat rahasia, jadi dia bisa merasakan pertanda pertama. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Pria yang melarikan diri tanpa pertempuran memiliki wajah untuk kembali menemui mereka. Semua orang semakin merasa tidak nyaman. Tapi pada akhirnya, karena wajah Tang Yuyan, mereka hanya bisa menanggungnya. Segera, Sui sisiran datang dari kejauhan. Senmu, kemana saja kamu? Apakah kamu tahu bahwa kami telah menunggumu di sini untuk waktu yang lama? Tang Hanfeng memarahi Sui. Sui tersenyum dan mengabaikannya. Dia tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah menangkap Cubatian hidup-hidup. Hasil rampasan kali ini tidak dapat diberikan kepadamu lagi. Tang Yuyan berkata, saya harap Anda mengerti. Suaranya dingin, dan dia sedikit kecewa dengan perilaku Sui yang kabur tanpa perlawanan. Sui mengangguk dan berkata, ya. Dia tidak peduli. Cubatian ditangkap sebelumnya, tetapi yang mengejutkannya, orang ini sebenarnya memiliki banyak harta karun yang tersembunyi di dalam dirinya. Hanya 600 yuan untuk semua jenis inti ajaib. Kemunculan beberapa inti ajaib sangat jarang. Obat dan harta ajaib itu semuanya adalah harta langka yang jarang terlihat di dunia luar. Selain itu, ada juga beberapa harta yang dibawa oleh Cubatian, seperti giok peri, obat peri, harta peri dan sebagainya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa menangkap Cubatian seperti menangkap rumah harta karun berjalan. Panen sebesar itu jauh dari peluang yang diperoleh pada periode sebelumnya. Menurut spekulasi Sui, sebagian besar harta di tubuh Cubatian kemungkinan besar akan merampok orang lain. Lagi pula, orang ini telah merampok Tang Yuyan dan yang lainnya 2 kali berturut-turut. Hei, kamu bijak. Di jalan berikutnya, jika kamu melarikan diri tanpa melawan, aku tidak akan membiarkanmu menunggu. Melihat Sui tidak meminta kesempatan ini, ekspresi para abadi itu akhirnya melunak. Ayo pergi. Tang Yuyan tidak berbicara omong kosong, dan membawa semua orang ke jalan lagi. Sui mengikuti di belakang. Selanjutnya, kita akan pergi ke Tanah Dewa dan Dosa, yang merupakan tanah terberkati dari Gunung Setan Tianshu dan daerah paling berbahaya. Dalam perjalanan, Tang Yuyan mengatakan langkah selanjutnya. Negeri para dewa, dikatakan bahwa di masa liar, perang yang mengguncang dunia pecah di sana, dan sekelompok dewa dan iblis bawaan jatuh ke dalamnya. Raja abadi biasa tidak akan berani pergi. Meskipun tempat ini sangat berbahaya, ada beberapa iblis menakutkan yang dapat dengan mudah membunuh peri, tetapi ada juga banyak harta karun yang bagus. Tang Yuyan berkata, di konferensi Tianhun yang lalu, ada beberapa makhluk abadi yang tak tertandingi yang memperoleh ciptaan langka dan langka di tanah para dewa. Yang paling terkenal adalah bahwa 9.000 tahun yang lalu, Yue Xianwang kuno, yang merupakan Xianjun tak tertandingi pada waktu itu, memperoleh tulang binatang misterius di tanah para dewa,
Tepat setelah akhir konferensi Tianhun segera, dia membuktikan alam Dao yang indah dan menjadi Raja Abadi, dan sampai hari ini, Raja Abadi Gu Yue adalah salah satu dari 8 Raja Abadi penjaga agung dari Sekte Tai, dan Raja Abadi termuda dengan kekuatan tempur terkuat di Sekte Tai. Dikatakan bahwa alasan mengapa Raja Abadi Yue kuno mampu maju dengan berani dan rajin di jalan keabadian terkait dengan tulang binatang misterius yang diperolehnya di awal. Pada harta itu, diduga ada sesuatu dari periode liar di dalam. Kitab suci Tao tertinggi, misterius dan tak terduga. Berbicara, Tang Yuyan menunjukkan kerinduan. Keabadian lainnya juga sangat tersentuh. Sui hanya mendengarkan dengan tenang, tidak terlalu memperhatikan. Kebetulan memang bisa mengubah nasib seorang kultivator. Ketika Anda melewati tanah para dewa, Anda dapat mencapai alam rahasia yang tersisa dari zaman kuno. Tang Yuyan Dao, beberapa hari yang lalu, para dewa yang kami temui berbicara tentang Gong Nan Feng, Chen Bailey dari Sekte Tai King, Wang Changfeng dari Sekte Tai, Del. Di tanah para dewa dan jahat, kita harus bergegas. Semua orang merasakan urgensi. Tanah para dewa. Puncak gunung yang putih dan sepi, dengan guntur dan busur listrik yang mengalir. Ramuan seukuran telapak tangan berakar pada kilat, memanfaatkan kekuatan guntur, meregangkan cabang dan daunnya, meresap dengan jalan napas yang kuat dan menakjubkan, dan bersinar terang. Ah! Jeritan melengking terdengar. Itu. Tiba-tiba, seorang Raja Abadi tampaknya menyadari sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat bahwa di kejauhan, potongan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh. Adegan itu seolah-olah langit tiba-tiba runtuh menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, semua orang ketakutan. Tarik, tarik. Suara keras terdengar, dan para dewa berbalik dan melarikan diri. Yang membuat mereka ngeri, kekosongan di segala arah di sekitar mereka juga hancur berkeping-keping. Mereka mencoba mengorbankan harta untuk menghentikan mereka, tetapi tanpa kecuali, selama ada harta yang mendekat, mereka akan ditelan secara diam-diam. Ini adalah gelombang luar angkasa, ayo. Jeritan terdengar, dan para dewa menghancurkan surat itu tanpa ragu-ragu dan melarikan diri dengan panik. Dan pada saat mereka melarikan diri, di sekitar 3.000 kaki, kehampaan hancur, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti pasang surut, seolah-olah langit dan bumi terbelah menjadi cekungan darah besar, yang menelan segala sesuatu di daerah itu. Sial, apa-apaan ini? Seorang makhluk abadi yang tiada taranya berteriak marah. Di atasnya, sekelompok semut berwarna-warni seukuran ibu jari memakan daging dan darahnya dan memenjarakannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya, peri tak tertandingi ini tidak punya pilihan selain menghancurkan surat itu dan pergi. Hal serupa dan menakutkan terus terjadi di negeri para dewa. Sui dan rombongannya juga telah tiba, dan mereka menghadapi beberapa bahaya yang menakutkan di sepanjang jalan. Tempat ini mengerikan. Pembunuhan mematikan terjadi di mana-mana, dan sekarang, banyak orang telah mundur dan menyesal datang ke petualangan. Gadis pelangi, kenapa kita tidak pergi? Ada yang mau bilang. Yang lain juga melihat Tang Yuyan. Apa yang kamu takutkan? Setiap orang memiliki jimat penyelamat, bahkan jika mereka menghadapi perampokan yang fatal, mereka dapat melarikan diri sesegera mungkin. Cerobong Tang Yu. Ketika dia berbicara, dia bisa melihat sekilas bahwa Immortal Monarch itu sedikit banyak menyesal datang, dan tampak ketakutan. Sebaliknya, kinerja Sui agak tidak terduga. Betapa berbahayanya negeri para dewa ini, membuatnya menjadi makhluk abadi yang tak tertandingi merasa tertekan dan gugup, gemetar sepanjang jalan, seperti berjalan di atas es tipis. Namun, Sui tetap tenang, acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan masih memiliki sikap santai seperti berkeliaran di pegunungan dan air, seolah-olah dia tidak tahu apa itu ketakutan sama sekali. Hanya titik keberanian ini yang membuat Tang Yuyan menghela nafas. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Sui tiba-tiba berkata, bagaimanapun, mereka telah menembus tanah para dewa. Bahkan jika mereka kembali, jalannya akan sangat berbahaya. Wajah orang-orang abadi itu sedikit jelek. Tentu saja mereka tahu bahwa Sui mengatakan yang sebenarnya,
tetapi ketika kata-kata ini datang dari seorang pria yang makan dan minum dan melarikan diri tanpa berkelahi, mereka semua merasakan ironi. Ayo pergi. Tang Yuyan hendak melanjutkan, tapi Su Yi menghentikannya. Pergi ke sana. Su Yi menunjuk ke kejauhan, di mana ada gunung besar yang sepenuhnya diselimuti kabut hitam. Jika saya membacanya dengan benar, pasti ada peluang besar di gunung itu. Jika saya melewatkannya, itu akan sangat disayangkan. Tang Yuyan terkejut. Ini pertama kalinya Su Yi memberikan saran seperti itu. Tang Hanfeng adalah orang pertama yang membantah, dengan mengatakan, omong kosong, mata mana yang Anda lihat bahwa ada peluang di gunung itu. Tempat itu ganas, dan jelas merupakan tempat yang berbahaya dan tidak terduga. Saya tidak tahu berapa banyak pembunuhan mematikan yang disembunyikan. Keabadian lainnya juga setuju. Usulan Su Yi hanya ingin mendorong mereka ke dalam lubang api. Para raja abadi itu terlihat buruk dan marah. Menurut mereka, lamaran Su Yi sangat kacau dan menjengkelkan. Tang Yuyan ragu-ragu sejenak, lalu Mei Mu memandang Su Yi dan berkata, bagaimana Anda melihat bahwa ada peluang besar di tempat itu? Su Yi menggosok alisnya. Itulah sebabnya dia tidak suka berkencan dengan orang lain. Ini akan menambah banyak keterikatan dan masalah yang tidak perlu. Su Yi terlalu malas untuk menjelaskan apapun, dan berkata langsung, jika kamu tidak pergi, aku akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyapu ke arah gunung di kejauhan. Senmu, bisakah kamu berhenti main-main? Tang Yu kesal. Su Yi mengabaikannya. Melihat ini, makhluk abadi lainnya dibujuk. Orang itu ingin mati sendiri, tapi dia tidak bisa membujuknya. Aku sudah lama menahannya. Ini adalah tanah para dewa, betapa berbahayanya, tapi dia datang ke sini tanpa izin, kan? Kita tidak boleh terseret olehnya. Tang Yuyan mengerutkan kening dan menyela, cukup, jangan katakan kata-kata sarkastik, ikut denganku untuk bertemu Senmu. Semuanya. Mereka hampir tidak percaya dengan pendengaran mereka. Saat ini, mengapa Tang Yuyan harus peduli dengan keselamatan Su Yi? Jika kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Tang Yuyan mengucapkan kata-kata ini dengan dingin dan berbalik. Para raja abadi itu langsung panik, saling memandang, dan semua marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengejar mereka. Di tanah para dewa, jika tidak ada Tang Yuyan yang bertanggung jawab, mereka akan segera berada dalam bahaya. Atau dihilangkan. Atau mati. Keduanya tidak dapat diterima. Senmu, kali ini aku memilih untuk mempercayai penilaianmu. Tang Yuyan mengejar Su Yi dan berkata kata demi kata, aku hanya berharap kamu tidak membawa semua orang ke dalam lubang, jika tidak, itu hanya akan membuatku benar-benar kecewa padamu. Su Yi melihat sekilas bahwa Tang Yuyan jelas-jelas menahan amarahnya. Namun demikian, Tang Yuyan memilih untuk bertindak dengan dirinya sendiri, yang agak tidak terduga bagi Su Yi. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tetapi berkata saya dapat melihat bahwa Anda juga tidak puas dengan tindakan saya kali ini, tetapi mengapa Anda masih mengikuti saya? Tang Yuyan memelototi Su Yi dengan sengit, aku hanya ingin melihatmu menderita kerugian besar, meningkatkan ingatanmu, dan menyelamatkan dirimu dari main-main dan tidak mematuhi pengaturanku. Su Yi tertawa. Tentu saja marah. Kamu masih tertawa, jika tidak lupakan saja. Tang Yuyan menahan keinginan untuk melampiaskan ketidakpuasannya dan berkata, singkatnya, jika Anda dapat membiarkan saya tidak terlalu khawatir tentang makanan ringan dalam tindakan Anda selanjutnya, saya akan puas. Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, terima kasih. Dalam perjalanan, Tang Yuyan berbeda dari makhluk abadi lainnya. Dia tampak dingin dan garang di permukaan, dan dia cukup kritis terhadap dirinya sendiri. Tapi wanita ini menjaga dirinya dengan caranya sendiri. Meskipun Su Yi tidak perlu dijaga, dedikasi Tang Yuyan benar-benar langka. Pada saat ini, Tang Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tiba-tiba menjadi sunyi. Dia tidak menyangka bahwa Senmu akan mengungkapkan rasa terima kasihnya pada dirinya sendiri. Untuk beberapa saat, saya tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia sangat berguna di hatinya, dan bahkan ketidakpuasan terhadap Su Yi pun menghilang. Orang ini punya hati nurani, itu sangat berharga.
Dia bergerak bersama. Tang Yuyan diam-diam berkata dalam hatinya. Tak lama kemudian, rombongan tiba di depan gunung besar itu. Ledakan. Di langit dan di bumi, ada kabut seperti air pasang, dan suara tumpul seperti guntur terdengar. Gunung hitam mencapai langit dan langit terjal. Di tengah gunung yang dikelilingi kabut, ada sebuah altar tua yang sudah bobrok. Di atas altar, kecemerlangan ilahi cerah dan nyala api menyala. Perhatikan baik-baik, ini adalah kulit binatang emas. Tang Hanfeng dan makhluk abadi lainnya penuh dengan keluhan dan keluhan, berpikir bahwa gerakan Sui mendorong mereka ke dalam lubang api. Tapi ketika saya melihat kulit binatang emas, mata saya lurus dan saya terkejut. Harta macam apa ini? Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Melihatnya dari kejauhan, membuat orang merasakan pesona sakral dan tak terukur dari kulit binatang emas itu. Hal ini terlalu ajaib, dan cahaya yang menyebar keluar seperti hujan ringan biasa, indah dan berwarna-warni. Apakah ini harta karun kuno yang bertahan dari alam liar? Menurut saya, ini lebih seperti kitab suci Tao yang misterius. Mata para makhluk abadi itu menjadi panas, dan napas mereka sedikit pendek. Tidak perlu diragukan lagi, kulit binatang emas pasti menjadi peluang besar. Anda mengetahui peluang ini saat berada jauh. Tang Yuyan mau tak mau menatap Sui sekali lagi. Hanya merasakan nafas. Sui menatap altar bobrok dan kulit binatang emas, dan berkata, namun, bahkan aku tidak menyangka bahwa itu akan menjadi harta karun dari alam tertinggi. Harta karun dari alam agung. Semua orang terkejut, dan mereka semua menunjukkan warna yang luar biasa. Di jalan keabadian, ada 4 alam-alam semesta, maya, suci, dan indah. Selain 4 alam ini, ada Taijing yang hampir melegenda. Dan harta Taijing juga langka seperti legenda. Seperti beberapa bulan yang lalu, ketika Sui berada di Huoxiao Xiancheng, dia meminjam harta Taijing, segel Zenji, di tangan Liu Yun Xianwang untuk membunuh penguasa agama Wanling dalam satu gerakan. Dari neraka. Di dunia abadi saat ini, harta Taijing hampir semuanya ada di tangan para master tak tertandingi yang telah lama disembunyikan dari dunia, dan sulit untuk melihatnya lagi di dunia. Apakah itu benar-benar harta karun dari alam tertinggi? Tang Yuyan tidak bisa menahan kaget dan sedikit malu. Sebagai makhluk abadi dari keluarga Tang kuno, dia belum pernah melihat harta Taijing sejauh ini, jadi dia tidak bisa menilai yang emas kondisi persembunyian. Bagus. Sui berkata, namun, kulit binatang emas harus dibuat dari bulu binatang peri Taijing. Jika tebakan saya benar, ada misteri besar yang tersembunyi di dalam harta ini, atau ia membawa sebuah daujing, atau dicetak dengan beberapa rahasia yang tidak masuk akal. Melihat Sui mengatakan ini, suasana hati semua orang jatuh lagi. Taoisme luar biasa macam apa yang dapat dicatat pada harta Taijing? Rahasia macam apa yang pantas disembunyikan di dalam harta karun seperti itu? Sedih memikirkannya. Mata yang mereka lihat pada Sui menjadi rumit. Tidak diragukan lagi, orang ini telah melihat harta karun peri Taijing yang sebenarnya, dan bahkan lebih dari satu, jika tidak mungkin untuk menyimpulkan begitu banyak misteri dari kulit binatang emas secara sekilas. Meskipun pria ini bodoh dan pemalu, tetapi identitas dan visinya ditakdirkan untuk menjadi sangat penting, mungkin dia adalah keturunan dari kekuatan Taijing tertentu, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu ini? Tang Weihan dan makhluk abadi lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Kalau begitu, kita benar-benar mendapatkan peluang besar yang unik kali ini. Mata seseorang terbakar, dan mereka siap untuk bergerak. Nona Yuyan, mari kita lakukan dengan cepat. Tunggu. Cerobong Tang Yu, lihat ke sana. Mengikuti tatapannya, orang-orang langsung ketakutan dan menemukan bahwa beberapa harta karun yang rusak dan anggota tubuh yang patah tertinggal di bawah gunung hitam yang diselimuti kabut. Mencari di tempat lain, ada banyak jejak pertempuran dan darah berceceran di tanah. Tidak diragukan lagi, ada makhluk abadi seperti mereka sebelumnya, mencoba merebut ciptaan yang luar biasa ini, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Jika tidak, kulit binatang emas itu pasti sudah lama dicuri. Tiba-tiba, semua orang sepertinya disiram dengan air es, dan keserakahan di hati mereka banyak menghilang. Saya akan mencobanya dulu.
Setelah memikirkannya, Tang Yuyan membuat keputusan. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya jangan mencoba, atau kamu akan menderita. Berbicara, dia menunjuk ke kabut yang menutupi bagian atas dan bawah gunung hitam. Kabut itu penuh dengan kekuatan aturan ruang yang aneh. Begitu mereka mendekat, mereka pasti akan terlibat dalam ruang yang kacau. Badai. Semua orang berkeringat dingin, semuanya berubah warna. Su Yi melanjutkan, selain itu, altar di bawah kulit binatang emas juga sangat aneh. Bukan kebetulan, kekuatan aturan ruang aneh yang tercakup di sini berasal dari altar itu. Altar, yang berarti bahkan jika Anda bisa mendekati masa lalu, Anda akan menghadapi pukulan dari altar kuno itu. Semua orang saling memandang dan wajah mereka menjadi serius. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan ciptaan tertinggi yang langka ini. Setelah mengatakan banyak hal, apa yang bisa kamu lakukan? Tang Hanfeng mau tak mau berkata. Semua orang tiba-tiba terbangun. Ya, Senmu inilah yang bersikeras datang untuk mencari peruntungan. Dialah yang melihat detail kulit binatang emas secara sekilas. Bahkan pembunuhan yang didistribusikan di sini semuanya terungkap olehnya. Semua ini mengejutkan semua orang, dan mereka tidak bisa tidak merasakan sedikit antisipasi. Meskipun pria ini tidak kuat, dia memiliki status khusus. Dia jelas telah melihat harta karun Taijing, dan mungkin dia benar-benar mengumpulkan kulit binatang emas metode. Su Yi berkata, kalian menunggu di sini. Berbicara, dia sudah melangkah maju dan berjalan menuju Gunung Hitam. Semua orang segar, dan tentu saja, orang ini punya cara. Tang Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu jangan main-main, hati-hati, jangan berani. Su Yi tersenyum dan melambaikan tangannya tanpa menoleh, kamu benar-benar harus berhati-hati. Ada banyak pria di daerah ini yang berencana untuk duduk dan menuai keuntungan. Begitu kata-kata ini keluar, Tang Yuyan membeku di dalam hatinya, dan sepasang mata tiba-tiba melihat sekeliling. Tentu saja, dengan meditasinya, dia segera menemukan bahwa di beberapa daerah yang jauh, ada beberapa atmosfer yang tidak jelas yang hampir sulit ditemukan. Tiba-tiba, kelopak mata Tang Yuyan berkedut dan dia menghirup udara dingin. Jika bukan karena pengingat Su Yi, dia belum pernah menemukannya sebelumnya. Ada begitu banyak potensi bahaya yang tersembunyi di sini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.